Full yang beda karena agak belendung karena ada gas atau angin itu beda kan? Beda ya, jadi lebih ke bloated, terus kepengennya sendawa terus, rasa nggak nyaman gitu. Jadi nggak selalu kayak satu macam aja, misalnya merokok saja akan mempengaruhi asam lambung. Jadi lebih kepada akumulasi semua pola hidup nggak sehat, ditambah pola makan yang nggak sehat. Dan apa yang paling mungkin sebenarnya kalau dari penelitiannya, perempuan lebih gampang terjadi asam lambung. Balik lagi karena stres itu tadi, betul. Karena kan mungkin laki-laki lebih tahan stres ya. Itu asam lambung asam sekali, jadi korosif. Kalau dia melukai, kadang-kadang bisa menyebabkan adanya struktur. Jadi mengeras gitu salurannya. Nah itu kan juga komplikasi yang harus dihindari ya. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Nih ya pemirsa ya, topik kita hari ini tuh kayaknya relate banyak orang ya. Karena satu kondisi ini tuh jadi di-blame, jadi dikeluhkan oleh banyak orang gitu ya, ngomongin seputar asam lambung. Well gini loh pemirsa, sebenarnya kalau kita ngomong asam lambung itu kan semua orang punya asam lambung, betul ya. Tapi yang jadi perbincangan di masyarakat adalah, iya nih saya ada asam lambung, maksudnya penyakit gitu ya. Tapi kan memang semua orang punya asam lambung gitu ya. Yang jadi masalah adalah gini, semua orang tuh punya asam lambung. Pertanyaannya adalah, yang jadi concern kita adalah produksi asam lambungnya itu terkontrol atau tidak, banyak atau normal. Nah, kalau dia lebih dari yang seharusnya, nah itu yang akan jadi problem atau masalah. Dan pertanyaannya adalah, kok bisa produksi asam lambungnya meningkat? Ini karena faktor apa aja? Dan apa sih gitu ya risiko atau konsekuensi yang akan kita hadapi ketika produksi si asam lambungnya ini meningkat. Makanya kita harus tahu nih gimana cara mengontrol asam lambung. Nah inilah topik yang kita bahas hari ini ya, gimana sih cara mengontrol asam lambung. Tapi sebelum bahas itu, kita mau membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar asam lambung yang kayaknya sering banget kita dengar di masyarakat kita, atau Anda sendiri juga percaya dengan hal-hal tersebut. Kita akan kupas tuntas apakah ini mitos atau fakta. Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Natalia Siska Wijaya SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Selamat pagi Dr. Natalia, apa kabar dok? Sehat? Selamat pagi, sehat ya? Terima kasih. Oke, semoga pagi ini kita tidak ada produksi asam lambung yang berlebih ya dok. Karena biasanya kayak mau mulai hari, aduh dok hari ini ada deadline dan lain sebagainya, jadi asam lambungnya naik ya. Oke, sebelum bahas tentang gimana cara mengontrolnya, kita bahas mitos fakta seputar asam lambung dok. Yang pertama, aduh ini dok, ini sering banget nih ya. Jadi orang tuh susah ngebedain, entah sama, entah beda gitu ya, antara GERD, nah ini kan banyak banget ya, belakangan ini kasus GERD gitu ya, sama MAH. Atau mungkin ditambah satu lagi ya, asam lambung kan, ya, seperti tema kita hari ini. GERD, MAH, atau asam lambung. Ini sama, beda, atau seperti apa sih dok? Oke, nah sebenarnya kalau GERD itu sama dengan asam lambung. Oh. Sebenarnya asam lambung itu sebenarnya lebih umum ya. Asam lambung kan memang kita semua punya. Ya. Nah kalau GERD itu sebenarnya kita bilang asam lambung yang naik. Asam lambung naik. Nah kalau GERD sama MAH itu berbeda. Nah jadi kalau GERD kan asam lambung yang naik menimbulkan gejala-gejala. Kalau MAH lebih ke umum, di ulu hati gitu, atau seperti kembung, tidak enak, nyeri, gastritis. Kalau pernah dengar gastritis itu lebih sama dengan MAH gitu. Jadi MAH sama GERD itu berbeda. Tapi GERD dengan pemahaman orang awam tentang asam lambung itu sama. Oh, tapi sebenarnya yang dirasain sama orang yang GERD atau asam lambung yang naik itu, sama MAH itu kan sama-sama di sekitar ulu hati atau perut gitu ya dok ya. Betul. Itu tuh ada rasa mungkin nggak enaknya juga, entah begah kah, entah kayak kebakar gitu, itu bisa sama. Jadi orang tuh bias gitu atau gimana sih dok? Betul, sebenarnya sama, hampir sama. Tapi yang membedakan itu kalau GERD biasa disertai dengan misalnya nih rasa seperti terbakar di dada, heartburn, terus kadang ada mules gitu, rasa asam di mulut, kemudian rasa nyeri tenggorokan, itu yang membedakan gitu. Nah kalau MAH itu hanya berpusar di lambung saja. Tapi kalau GERD asamnya naik jadi menimbulkan gejala. Jadi kadang kadang ada nyeri dada. Makanya orang kadang menyalahkan sebagai apakah sakit jantung seperti itu. Jadi kalau GERD gejalanya berbeda sebenarnya.
Nah itu dok, itu juga yang banyak tuh terjadi tuh, ngomongin kayak jantung. Jantung. Ya kayak hubungannya kan lagi-lagi ya, karena itu banyak banget kalau kita ngomongin kondisi kesehatan seseorang itu yang agak nyaru dengan kondisi yang lain. Sama halnya kayak entah ini GERD dengan jantung itu sendiri. Itu soalnya kayak Betty ya dok, kayak beda tipis Betul. gitu, gimana tuh dok? Iya betul, sebenarnya betul sekali itu, sulit dibedakan ya kadang-kadang. Nah makanya sebenarnya kita harus membedakannya dengan pemeriksaan lebih lanjut sih. Kadang-kadang kan GERD pun nyerinya nyeri di dada sebelah kiri, terus bersama dengan keringat dingin gitu ya. Kadang-kadang jantung juga ada mual muntah gitu. Sebenarnya kembali lagi ke misalnya profil pasiennya. Misalnya apakah dia kegemukan, kira-kira ada penyakit bawaan juga enggak gitu. Nah kalau ada seperti itu kita lebih fokus maksudnya untuk menyingkirkan juga ini kira-kira ada masalah jantung apa tidak sebenarnya. Tapi kalau misalnya pada orang usia muda tidak ada sakit, yang nyeri dada seperti itu ya sebenarnya mungkin lebih kita arahkannya berarti kan ke arah GERD kemungkinan. Tapi untuk membedakan lebih lanjut memang harus biasanya kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Minimal ya rekam jantung gitu. Untuk menegakkan diagnosis atau tahu nih bahwa ini jantung atau GERD aja. Betul. Oke, jadi harus dibedakan GERD itu sama asam lambung sama yang naik gitu ya, tapi beda sama yang namanya MAH gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Asam lambung selalu ditandai dengan mules. Perutnya itu biasa kalau orang ngomong tuh kayak aduh. Nah ini antar beda lagi nih orang nanti mules ini asam lambung yang naik atau MAH nih. Beda lagi nih atau gimana tuh dok? Betul. Nah jadi sebenarnya asam lambung naik itu tidak selalu disertai dengan mules gitu. Nah tadi mules itu sebenarnya gejalanya terlalu umum ya. Mules kan misalnya orang yang diare aja juga bisa mules Iya gitu juga ya. sih. Terus orang yang MAH juga betul bisa mules. Jadi sebenarnya gejala yang paling khas untuk asam lambung naik sebenarnya lebih ke heartburn ya. Rasa panas di dada gitu. Kemudian rasa asam yang ke tenggorokan. Seperti itu sebenarnya lebih khas untuk asam lambung naik. Kalau mulesnya sendiri memang bisa menyertai, tapi lebih umum gitu. Jadi nggak selalu untuk GERD itu ada mules gitu sebenarnya. Jadi itu mitos ya. Oh, mitos ya. Tapi gini dok, apakah semua pasien dengan asam lambung yang meningkat itu pasti akan mengalami mules atau enggak? Atau bisa jadi enggak juga semuanya? Oh, itu Bisa kayak saja tidak. gini dok, penyakitnya kan sama ya, maksudnya kondisi asam lambung yang naik. Tapi kenapa simptomnya ke orang itu beda-beda gitu dok? Ada yang mules, ada yang nggak mules, itu kenapa sih dok? Itu kadang tuh saya sering bertanya gitu. Ini penyakitnya sama, kondisinya sama-sama naik tuh asam lambungnya, tapi ada yang bikin mules, ada yang enggak. Itu biasanya pengaruh apa sih dok? Pengaruh sebenarnya banyak nih, pengaruh pola hidup pertama, kemudian juga ya pola makan itu juga sangat berpengaruh. Kemudian masing-masing orang tuh tergantung juga. Kadang kalau misalnya asam lambungnya menimbulkan gejala yang hebat sekali itu juga menimbulkan keparahan yang berbeda gitu. Jadi ada beberapa orang yang misalnya kena GERD terus sampai nggak bisa kerja sama sekali. Ada juga beberapa orang yang ya mungkin nggak nyaman tapi masih bisa beraktivitas gitu kan ya. Jadi beda-beda tergantung dari pola makan orang itu. Pola hidupnya juga itu sangat berpengaruh. Atau pain tolerance orang juga beda-beda? Pain tolerance orang juga benar sangat berpengaruh. Jadi kayak udah, saya sudah terbiasa Iya, GERD betul. 10 tahun gitu. Jadi udah kayak adaptasinya udah lebih baik daripada yang newbie. Semoga ada newbie ya, itu kan kondisinya nggak enak banget. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Asam lambung hanya diderita orang yang nggak sehat. Nah, selalu itu identik dengan, oh asam lambung naik itu hanya terjadi dengan orang yang nggak sehat gitu ya. Orang yang secara fisik kayak fine-fine aja gitu ya, kayak bekerja, beraktivitas, bisa presentasi depan klien dan lain sebagainya, mereka nggak akan terserang namanya asam lambung naik atau GERD. Gimana tuh dok? Nah ini juga mitos sebenarnya. Jadi kalau GERD itu kan asam lambung naik, penyebabnya bisa bermacam-macam. Entah itu penyakit atau juga pada orang sehat. Misalkan pada ibu hamil. Ibu hamil kan karena tekanan di perut yang besar, jadi asam lambung bisa naik. Tapi kan ibu hamil sehat ya, Iya. kalau kita bilang. Nah, kemudian pada pasien-pasien atau orang-orang yang misalnya cenderung obesitas. Nah sama, itu juga karena kegemukan, jadi asam lambung cenderung naik. Tapi bukan berarti orang obesitas juga sakit. Kemudian yang faktor-faktor seperti misalnya perokok hebat itu juga biasanya ada GERD. Tuh, jadi nggak selalu sebenarnya orang yang menderita GERD itu orang sehat, orang sakit. Ada orang yang secara fisik mungkin sehat,
gitu ya. Tapi sebenarnya dia juga berpotensi mengalami asam lambung naik gitu ya. Iya. Karena berbagai faktor. Jadi tidak hanya ngomongin kalau orang dengan asam lambung naik ini pasti ada masalah sama kesehatannya. Enggak, belum tentu ya. Betul. Oke, jadi Anda harus berhati-hati. Intinya jangan jumawa ya dong. Ya bukannya kita doain, tapi semua orang tuh berisiko asal bisa mengontrol diri kita masing-masing ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Nah ini juga nih kalau ngomongin asam lambung naik itu biasanya orang akan mual dan muntah. Karena kan naik ya, jadi kayak asam lambung itu ngelewatin batasnya dia lah gitu ya. Hingga akhirnya menarik apa yang di dalam keluar deh. Itu katanya kalau pas muntah itu pahit gitu ya dok. Atau gitu gimana tuh dok? Nah ini setengah mitos setengah fakta. Oh gitu, 50-50 ya. 50-50 Kenapa ya. bisa mitos, kenapa bisa fakta? Soalnya sebenarnya kalau untuk mual, betul. Mayoritas pasien dengan asam lambung itu pasti merasakan mual. Tapi untuk muntah ini kembali lagi, nggak selalu setiap orang tuh ada muntahnya gitu. Mungkin hanya mual saja, terasa kembung, panas di dada, tapi tidak ada muntah atau dorongan untuk muntah. Tapi beberapa orang, beberapa pasien ada juga gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi yang tadi kita bicarakan ya, mungkin lebih ke pada pasiennya, pola hidupnya, pola makannya, seberapa banyak asam lambungnya, terkontrol apa tidak, seperti itu. Gejalanya jadi berbeda-beda gitu. Itu tergantung gini nggak sih dok? Maksudnya kayak kan ada yang cuma mentok di mual, ada yang sampai benar-benar muntah gitu kan. Itu tergantung apa? Produksi seberapa banyak asam lambung yang terproduksi pada saat itu atau apa ya bahasanya kayak seberapa tinggi naiknya si asam lambung sehingga dia udah sampai hampir tenggorokan ke mulut gitu atau gimana? Iya lebih seperti itu betul. Jadi sebenarnya faktor banyaknya juga berpengaruh. Tapi lebih kalau pada GERD untuk muntah itu lebih terpengaruh pada seberapa naiknya betul. Oke. Jadi seberapa naiknya itu tuh yang kebawa jadi kayak makanan-makanan yang ada di dalam kebawa sama asam lambung yang naik gitu ya dok ya? Betul. Aduh. Makanya terasanya asam sebenarnya lebih karena asam lambungnya ya. Jadi kalau naik tapi kan asam lambung yang di lambung sudah bercampur dengan makanan. Ya jadi pas naik itu ya rasanya pasti sangat asam karena kan asam bercampur dengan makanan gitu. Pasti terbawa. Pasti terbawa ya. Oke. Aduh. Ya, kalau mual itu mayoritas iya, tapi kalau muntah belum tentu seperti itu ya. Tergantung dengan produksi dan seberapa tinggi naiknya si asam lambung itu. Oke, Dok, kita lihat yang terakhir ya. Asam lambung naik sesekali itu nggak masalah. Nah ini jangan membiasakan yang tidak biasa ya. Tapi gini, orang kan ya namanya manusia dok, pasti ada ups and downs-nya gitu kan. Kayak oh, iya dok lagi gini-gini, lagi macam masalah. Jadi wajar dok, atau lagi orang mungkin begadang, lagi ngerjain proyekan gitu ya. Sehingga akhirnya kerasa heartburn gitu ya, naik sesekali tapi nggak masalah. Itu sesekali itu sebenarnya masalah atau nggak masalah atau bisa jadi kalau long termnya bisa jadi masalah gitu. Betul. Sebenarnya lebih ke itu mitos ya, berarti kan kalau misalnya berulang-ulang itu akan tetap berbahaya kan ke depannya. Mungkin dia akan mengganggu kehidupan, kemudian menimbulkan komplikasi juga. Tapi kembali lagi kalau misalnya pada orang-orang yang misalnya yang tadi saya bilang mungkin pada ibu hamil, ya mungkin memang asam lambung naik kan disebabkan karena adanya tekanan di perut ya. Jadi pada kondisi seperti itu ya memang sebenarnya normal. Tapi seharusnya kan itu tidak berkepanjangan gitu. Kembali lagi pada pasiennya. Sebenarnya. Itu orang tuh bisa notice nggak sih dok? Maksudnya kayak untuk yang sesekali gitu ya. Harusnya orang itu bisa ngerti. Maksudnya kayak ketika sesekalinya itu, yang sesekali tapi sering gitu iya, ya. Itu udah tidak bagus ya. Iya itu tidak bagus gitu. Itu tuh mereka tuh harus ngerti bahwa ketika misal ya mungkin lagi begadang. Atau mungkin lagi stres gitu ya, atau mungkin makan sesuatu mungkin ya gitu, hingga akhirnya asam lambungnya naik, orang itu harusnya bisa notice dong. Harusnya bisa, betul. Kayak langsung gak enak nih, rasanya di tenggorokan dan lain sebagainya seperti dokter Natalia tadi sampaikan. Berarti orang udah nggak notice bahwa ini tuh tanda-tanda asam lambungnya naik dan harusnya sih diminimalkan gitu ya hal-hal itu supaya asam lambungnya nggak terus-menerus naik, nanti malah jadi asam lambung naik beneran, jadi GERD gitu ya. Jadi harus dikontrol dengan baik. Oke, terima kasih dok sudah terjawab. Mitos faktanya nanti kita ngomongin gimana cara mengontrolnya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 2903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatTV. Kami akan segera kembali.
Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini gimana cara mengontrol asam lambung supaya produksinya nggak meningkat dan nggak naik ke atas gitu ya, sehingga akhirnya menyebabkan rasa yang sangat tidak nyaman. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini asam lambung, kayaknya nih asam lambung itu tema banyak orang ya dok. Gitu ya. Boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Natalia Siska Wijaya, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Oke dok. Ini orang tuh suka ngomong asam lambung nih, ada asam lambung, ada asam. Ya iyalah, semua orang juga bukannya ada asam lambung ya gitu kan. Tadi kan sudah di-mention asam lambung itu semua orang punya. Dok, sekarang kita mau tahu dulu deh gitu kan. Sekarang itu kan asam lambung tuh jadi kayak banyak musuhnya banyak orang ya gitu. Padahal sebenarnya setiap orang tuh punya asam lambung. Jadi gini, apapun yang ada di tubuh kita kalau nggak salah ya, apapun yang Tuhan ciptakan dan taruh di dalam tubuh kita sebenarnya ada fungsi, ya ada manfaatnya. Pertanyaannya sekarang kenapa asam lambung itu dikomplain banyak orang? Kita harus by definition dulu nih. Sebenarnya asam lambung ini apa sih di dalam tubuh kita dan mungkin fungsinya gitu dok? Oke, nah jadi sebenarnya asam lambung itu setiap orang punya, betul sekali. Jadi nggak selalu asam lambung itu menimbulkan masalah. Dan sebenarnya asam lambung itu merupakan suatu hal yang penting sekali buat kita ada gitu ya. Jadi asam lambung itu memang istilahnya asam yang diproduksi oleh lambung untuk mencerna makanan, semua makanan yang kita makan. Nah, jadi untuk setiap makanan tuh kan kita perlu dicerna, jadi supaya nanti tidak ada lagi bentuk-bentuk yang masih padat, kemudian juga dia akan dicerna sampai halus, baru dia bisa turun ke usus halus, istilahnya seperti itu. Jadi asam lambung itu sebenarnya sangat penting dan berperanan tinggi. Nah, yang menjadi masalah sebenarnya asam lambung itu memang sangat asam. Jadi kalau produksinya berlebihan dan kalau pola hidup kita tidak teratur, asam lambung yang naik itu akan menimbulkan gejala karena keasamannya itu tadi gitu. Oke, jadi gini dok, ini tolong koreksi kalau salah ya dok ya. Jadi di lambung kita itu diproduksilah si asam lambung, gunanya untuk mencerna makanan supaya nggak solid lagi, halus jadi halus gitu ya. Karena kan dia melewati usus dan lain sebagainya, sehingga nanti ada end produknya setiap hari kita keluarkan itu gitu ya. Nah, ketika kita ngomongin asam lambung, GERD ya berarti ya, asam lambung yang naik itu, berarti kan ada hubungannya tadi kita sempat bahas, produksinya yang berlebih. Nah, ketika di lambung ini yang semestinya normal jadi berlebih, itu maksudnya dari kok bisa gitu, yang kan biasanya kan tubuh kita selalu dibilang, oh tubuh kita kan itu kan canggih ya, bisa menyesuaikan ini dan lain sebagainya. Kenapa dia akhirnya bisa memproduksi lebih dari biasanya dok? Nah, ini hubungannya sekarang dengan pola hidup dan pola makan. Tadi bilang misalnya pola hidup yang tidak teratur, makannya nggak teratur, kemudian makan yang terlalu banyak makanan berlemak, makan yang terlalu pedas, asam, soda-soda atau kopi itu juga sangat berpengaruh. Kemudian tadi saya sebutkan juga merokok itu akan meningkatkan produksi asam lambung gitu. Jadi beberapa faktor memang mempengaruhi produksi asam lambung seseorang. Terutama ya pola hidup dan pola makan. Oh, gini dok. Oke, pola hidup kan ya sedari dulu sih. Kalau kita ngomongin kesehatan itu nggak hanya produksi asam lambung yang meningkat, hubungannya kalau kita ngomongin pola hidup yang sehat gitu ya. Maksudnya pola hidup yang sehat itu akan berpengaruh kepada kesehatan kita secara umum seperti itu. Nah, kalau khusus ke produksi asam lambung yang meningkat, ketika kita ngomongin pola hidup, let's say kayak pola makan gitu. Makanya junk food lah, minumnya kopi, merokok. Itu tuh kayak secara langsung akan meningkatkan produksi asam lambung atau gimana tuh? Betul. Pertama kalau makan yang junk food, makan yang terlalu berlemak, selain dia akan meningkatkan produksi asam lambung, makanan tersebut juga sulit dicerna kan. Sulit dicerna dan sulit untuk diserap gitu. Jadi waktu penyerapan dan juga pencernaannya itu lebih panjang. Nah, itu jadi yang meningkatkan masa si makanan itu ada di dalam lambung. Nah, jadi kalau misalnya setelah orang-orang yang makan terlalu banyak lemak, terus pola hidupnya tidak dijaga, nah itu yang mengakibatkan naiknya asam lambung beserta makanan tadi gitu. Analoginya gini gak sih dok, kayak oh makanya kan junk food susah dicerna dan sebagainya, sehingga kayak let's say nih ini satu makanan yang biasa, yang reguler, yang bukan junk food, maksudnya ya healthy food lah ya gitu.
oh ini dibutuhkan asam lambung segini gitu ya untuk mengolah mencerna. Terus ketika ada junk food lah, kafein lah, lain-lain sebagainya masuk, nah ini kan susah untuk dicerna gitu ya. Sehingga akhirnya apakah akhirnya kayak wah ini karena susah dicerna jadi kayak tubuh tuh merespon bahwa ini makanan yang susah untuk dicerna, jadi mereka mengumpulkan atau memproduksi lebih banyak asam lambung untuk mencoba mencerna ini gitu gak sih? Iya betul. Oh. Oke. Makanya pola hidup itu sangat berpengaruh ya. Oke. Nah sekarang gini, kalau ya kita nggak mungkin membedah lambung kita ya, gitu ya. Tapi kayak ada produksi apa ya, kayak normalnya nggak sih, entah apa ya, maksudnya berapa cc asam lambung di lambung kita normalnya atau seberapa persen dari lambung kita, itu ada nggak sih aturannya atau gimana? Sebenarnya sih nggak ada ya, dan nggak setiap orang tuh walaupun produksi asam lambung misalnya berlebihan, jadi nggak setiap orang kan misalnya telat makan, tapi timbul masalah dengan asam lambung, nggak selalu ya. Jadi sebenarnya tergantung kembali lagi ke masing-masing dari orang tersebut ya. Mungkin ini sebenarnya faktornya ada banyak, jadi bukan cuma asam lambung yang berlebihan, tapi beberapa hal ya seperti tadi kegemukan, pola makan, pola misalnya merokok, itu tadi yang berpengaruh juga karena selain naiknya asam lambung, turunnya makanan kan juga berpengaruh. Pada orang-orang yang misalnya kegemukan atau pada penyakit tertentu misalnya ada hernia gitu. Itu kan terganggu untuk makanan turun ke bawah. Nah itu juga mempengaruhi gitu. Jadi asam lambung yang misalnya diproduksi dalam batas normal, tapi dia sulit turun beserta makanan kan. Jadi akibatnya ada yang naik gitu. Makanya sebenarnya untuk asam lambung ini nggak ada kepastian harus berapa cc gitu ya, tapi kan? Beda-beda gitu gejalanya setiap orang. Oke. Tapi sebenarnya ketika udah mulai agak naik tuh produksinya, orang tuh bisa notice nggak sih, Dok? Kan itu sesuatu yang dalam. Kalau luka, scar di tangan kelihatan lah gitu ya, bahwa ada sesuatu. Tapi kalau dalam lambung kan orang nggak kelihatan gitu, maksudnya. Itu udah mulai kerasa nggak sih sebelum akhirnya orang udah mulai tadi kita bahas ya mual, muntah dan sebagainya, dari step by stepnya tuh kerasa nggak sih sebenarnya? Sebenarnya terasa. Sebenarnya harusnya. Iya. Jadi harusnya terasanya seperti misalnya rasa penuh, kembung, sendawa terus-terusan, rasa begah gitu ya, terlalu rasanya nggak pengen makan kayak gitu. Itu yang sebenarnya gejala paling awal sih, rasa penuh di perut. Penuhnya itu kayak kan kalau orang makan kenyang kan penuh ya gitu. Itu penuhnya beda kayak penuh angin gitu atau betul. Gas gitu nggak sih? Gas, betul. Kayak ibaratnya tuh kayak perut kita tuh kayak agak belendung gitu. Belendung, iya. Bukan penuh. Kalau penuh makanan itu kan kita bisa ngerasain, nggak bisa dijelasin dengan kata-kata ya pemirsa. Tapi intinya kita ngerasa kayak oh ini full karena makanan. Tapi full yang beda karena agak belendung karena ada gas atau angin, itu beda kan? Beda ya, jadi lebih ke bloated, terus kepengennya sendawa terus, rasa nggak nyaman gitu. Seperti itu. Oke. Nah gejala itu tuh akan muncul setelah langsung dengan misal makan junk food sambil tiduran, minumnya kopi, habis minum kopi terus ngerokok, atau bisa jadi kayak itu bukan ngomongin short term, tapi bisa jadi long term yang mungkin di satu orang bisa 6 bulan baru kerasa, mungkin di beberapa orang bisa tahunan. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Itu tergantung dari apanya, seberapa seringnya, frekuensinya, atau seberapa banyak, atau kembali lagi based on ya customized health levelnya orang tersebut. Bisa jadi beda-beda, dengan konsumsinya sama bisa jadi 6 bulan, ini setahun. Atau bahkan ada yang lebih cepat. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya, Dok. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema sejuta umat kita hari ini seputar asam lambung yang naik, gimana cara mengontrolnya supaya nggak naik terus ya. Nah ini bisa berbahaya kondisinya. Boleh kalau Anda mau tanya-tanya seputar asam lambung atau Anda sekarang lagi asam lambungnya naik gara-gara nanti siang mau presentasi depan klien, boleh ya di 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kita masih bersama dengan Dr. Natalia Siska Wijaya, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sempat ya di segmen sebelumnya saya tanya, kan gini Dok, banyak tuh satu nih
ini disclaimer dulu ya. Jadi tuh kalau saya lagi ngobrol sama dokter tuh ya, nah kebetulan hari ini tuh kan bahasnya tentang asam lambung yang naik. Salah satu faktornya tuh merokok gitu. Kayaknya semua jenis penyakit tuh relate-nya ke merokok gitu. Tapi tuh banyak orang yang apa ya, kayak mereka itu bahwa oh I'm doing fine gitu. Mas kayak sudah bertahun-tahun saya ngerokok tuh baik-baik aja. Nah, kalau kasusnya adalah seperti asam lambung, pola makan yang acak-acakan, junk food, ngerokok, minum kopi dan lain sebagainya. Itu tuh kayak ketika mereka melakukan itu dengan gaya hidup, gaya makan, pola makan seperti itu tuh ngefek sehingga akhirnya mereka mulai merasakan asam lambung itu apakah langsung, ibarat kata kalau penyakit itu akut sama kronik gitu ya, atau bisa jadi kayak bisa mungkin 6 bulan, setahun, 2 tahun dari habit yang mereka terus ulang itu. Dan itu ada standar pastinya atau bisa jadi setiap orang akan berbeda-beda atau gimana sih dok? Betul, jadi itu sebenarnya merupakan akumulasi ya, lebih ke akumulasi. Jadi nggak selalu kayak satu macam aja, misalnya merokok saja akan mempengaruhi asam lambung. Jadi lebih kepada akumulasi semua pola hidup nggak sehat, ditambah pola makan yang nggak sehat. Terus untuk waktunya, betul juga, jadi nggak setiap orang tuh sama. Sebenarnya tidak ada waktu yang istilahnya ideal gitu ya. Nggak setiap orang gitu. Jadi ada beberapa orang yang baru misalnya makan yang asam, pedas, langsung berasa. Tapi ada juga beberapa orang yang setelah tahunan melakukan itu nggak kenapa-napa. Terus baru misalnya timbul karena misalnya sekarang ada faktor stresnya juga gitu. Jadi lebih kepada akumulasi ya. Akumulasi dari faktor-faktor itu yang akhirnya menimbulkan gejala gitu. Tapi waktunya sebenarnya beda-beda. Tapi lebih ke kronis sebenarnya kalau untuk kayak gini. Kronis ya. Dia ada nggak sih dok hubungan semisal kalau orang ini tuh dengan pola hidup yang seperti itu dan kebetulan orang ini tuh ada komorbid tertentu deh ya, entah di metabolismenya gitu atau mungkin di saluran cernanya, itu bisa pengaruh nggak sih dok? Betul, pengaruh sekali. Jadi yang tadi saya bilang mungkin seperti penyakit-penyakit yang seperti hernia, itu juga akan berpengaruh. Kemudian obesitas itu juga berpengaruh. Orang-orang yang diabetes itu juga kan terjadi gangguan pengosongan lambung. Nah, jadi itu juga akan berpengaruh gitu. Jadi memang ada beberapa penyakit tertentu yang mempengaruhi si asam lambung juga. Betul. Kemudian untuk faktor-faktor lain mungkin juga pada beberapa orang yang minum obat. Itu juga kan akan berpengaruh ya. Misalkan minum pengencer darah, minum anti nyeri yang berkepanjangan. Ya, atau ada beberapa orang yang mungkin karena minum antibiotik walaupun short term gitu, itu bisa menimbulkan gejala yang hampir sama gitu. Oh, tapi sebenarnya kalau untuk orang-orang yang pengencer darah lah dan sebagainya gitu ya, itu tuh kan harusnya sebelumnya sudah konsultasi ke dokter ya dok ya, dan itu apakah semua yang minum pereda nyeri lah, pengencer darah itu akan mengalami itu atau lagi-lagi kembali ke customized health levelnya orang tersebut atau gimana? Betul, lagi-lagi kembali ke customized health. Jadi tidak setiap orang gitu, walaupun mungkin minum pengencer darah belum tentu ada gejala. Tapi pada beberapa orang bisa menimbulkan gejala, bahkan sampai berat, sampai perdarahan lambung misalkan. Jadi beda-beda sih tergantung orangnya lagi. Oh, jadi kayak nggak bisa dipukul rata bahwa orang dengan pola hidup seperti ini bisa sama, nggak mungkin bisa ya gitu. Maksudnya tidak bisa disamaratakan seperti bisa jadi berbeda-beda gitu ya. Tidak bisa disamaratakan, tapi balik lagi berarti meningkatkan risiko. Iya, jangan jadi akhirnya excuse ya dok ya, kayak tidak bisa disamaratakan. Ya udah berarti enggak juga gitu ya. Tetap itu bisa menimbulkan risiko gitu ya. Jadi salah satu faktor risiko kenapa orang bisa produksi asam lambungnya berlebih kan seperti itu ya. Kalau ibarat kata dari oke lah itu dari komorbid seseorang yang memang udah nggak bisa diapa-apain gitu ya. Nah kalau kayak mungkin dok, dari usia kah, jenis kelamin itu ada pengaruh nggak sih? Kan katanya kayak selama ini tuh orang ngomong asam lambung itu juga katanya masalah psikis gitu ya. Anak-anak kan nggak stres, berarti anak-anak nggak bisa asam lambung naik dong? Atau gimana sih, kayak hanya untuk orang-orang di usia dewasa muda, dewasa produktif, lansia nggak lagi atau gimana? Lansia juga ada post power syndrome ya gitu. Itu juga bisa bikin stresnya gimana tuh dok? Betul, nah sebenarnya pada lansia itu juga meningkatkan risiko, betul. Karena pertama ya lansia itu mungkin sebenarnya lebih kepada pola makan juga ya. Kan pada lansia biasanya kan nafsu makan udah kurang. Pertama itu, kemudian lebih banyak berbaring. Ketiga juga lebih lemah gitu untuk sphincternya ya, jadi lebih banyak gejala. Kemudian faktor psikis itu sangat berpengaruh betul. Jadi kalau ditanya gender apa yang paling mungkin, sebenarnya kalau dari penelitiannya perempuan lebih gampang terjadi asam lambung. Balik lagi karena stres itu tadi betul. Karena kan mungkin laki-laki lebih tahan stres ya. Jadi kalau dari penelitiannya betul gender itu mempengaruhi.
Kemudian faktor psikis itu juga mempengaruhi. Jadi kebanyakan pada pasien-pasien atau orang-orang yang menderita GERD atau asam lambung setelah diteliti ternyata kehidupannya tuh stresnya tinggi. Entah itu pekerjaan atau yang lainnya gitu. Itu kan berpengaruh semua ya terhadap faktor itu tadi, asam lambung. Kemudian kalau masalah usia, pada anak mungkin nggak terjadi asam lambung, sebenarnya mungkin aja loh. Jadi saya dapat beberapa pasien tuh misalnya usia 10 tahun, yang gejalanya hampir sama gitu ya. Kembung, tidak nyaman di perut gitu. Sebenarnya pada anak mungkin sekarang karena faktor-faktor ya di sekolah, kadang-kadang mereka juga ada stresnya kan. Misalkan pada beberapa anak takut olahraga, ya kan takut pelajaran yang tertentu gitu. Itu akan menjadikan kayak istilahnya pencetus. Ada juga jadi. Apalagi tuh sekarang tuh anak-anak udah mulai circle-circlean gitu ya dok. Ini bahaya juga ya, bisa jadi stres juga dan akhirnya asam lambung. Aduh, anak-anak sekarang tuh kayak lebih dewasa dari zaman kita dulu nggak sih dok? Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa, di mana? Ya, di Binjai, Sumatera Dengan Utara. siapa Pak? Di Binjai, Sumatera Utara. Di Binjai, Sumatera Utara, dengan Bapak siapa? Hah? Nama Bapak siapa Pak? Si Jabat. Pak Sijabat di Binjai, Sumatera Utara. Wah, jauh sekali ini dari Binjai. Silakan Pak Sijabat, mau tanya apa ke Dokter Natalia? Iya, asam lambung tinggi, perut besar. Susah BAB akibat dari obat. Susah BAB. Oh, berarti maksudnya ini kondisinya Pak Sijabat, ada asam lambung, terus perutnya agak kayak kembung gitu ya, gara-gara minum obat Ya, gitu besar. Pak? Iya, betul Pak Iya, Sijabat. diminum obat BAB, efeknya gembung. Gembung kan? Akibat minum obat, saya banyak ada minum obat yang lain. Jadi susah BAB ini. Maksudnya itu minum obat BAB untuk lancarin gitu ya Pak ya? Kelancarin BAB. Iya. Iya, ya. Oke. Tapi efeknya ke asam lambung. Iya, pencernaan susah lebih BAB kan? Oh, oke dokter, ada yang mau ditanyakan ke Pak Sijabat untuk korelasinya dengan asam lambung gimana? Ya mungkin apakah ada obat lainnya yang diminum Pak, seperti pengencer darah? Oh, ada obat apa? Obat kaki. Ya. Anti nyeri ya Pak? Iya, Oke. baru obat prostat. Ada lagi? Obat Itu nyeri. dia. Obat nyeri kaki, obat prostat, sehingga akhirnya efeknya mungkin salah satunya tadi ya ke BAB-nya. Ini ke lambung itu. Iya, gitu BAB-nya kelas tambah minum obat lagi dan akhirnya nyambungnya ke asam lambung. Dokter ada yang ditanyakan lagi dok? Oke, sudah jelas? Nggak tanya umur, riwayat kesehatan yang lainnya sudah jelas? Cukup? Atau? Sepertinya. Jadi untuk gangguan buang air besarnya sudah lama ya Pak? Udah lama itu. Kadang-kadang makan banyak sayur. Kadang-kadang mau apa? BAB-nya. Oke, kalau untuk Jadi gangguan kadang-kadang, ya, kalau untuk gangguan lambungnya sendiri yang Bapak rasakan itu maksudnya seperti apa Pak? ya sakit lah, sakit. Sakit ya? Ya oke. Sakit, nggak tahu sakitnya kayak mana. Kemudian untuk obat nyeri kaki tadi Pak sudah berapa lama Pak? Obat apa? Obat nyeri. Iya Nyeri betul. Kaki. Oh, udah lama itu. Karena itu apa? Neuropati. Neuropati ya? Neuropati. Oke. Jadi saya minum sekali-sekali aja. Nanti bahaya kalau setiap hari diminum. Betul, betul. Tapi memang sudah lama gitu ya? Oke, sudah jelas dok? Hmm. Sudah jelas ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Sijabat di Binjai, Sumatera Utara. Nanti akan kita jawab setelah break, tapi ya Pak Sijabat nggak apa-apa ya. Terima kasih Pak Sijabat, sehat selalu. Selamat untuk keluarga di rumah di Binjai, Sumatera Utara. Selamat pagi. Oke dok, nanti kita bahas setelah break ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gimana cara mengontrol asam lambung. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau di Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Natalia Siska Wijaya, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Oke dok, kita lanjut lagi. Sebelum ngobrol kita lanjutin pertanyaan ya. Jawab pertanyaan dari Pak Sijabat yang ada di Binjai, Sumatera Utara. Masih ingat kondisi dan pertanyaannya? Oke ya, silakan dok. Baik, ya terima kasih Pak Sijabat atas pertanyaannya. Ya mungkin betul sekali, satu lagi yang tadi lupa mungkin belum disebut, kita sebut. Jadi memang buang air besar yang rutin itu penting juga untuk memperlancar gitu ya, atau mencegah gejala asam lambung. Gara-gara numpuk di lambung kali ya dok? Betul, sebenarnya menumpuk di saluran pencernaan, di usus, terutama ya usus besar, itu juga akan berpengaruh karena ya itu tadi tekanan di perut jadi meningkat, sehingga asam lambung juga akan meningkat. Tapi satu hal lagi mungkin yang penting maksudnya dipikirkan pada kondisi Pak Sijabat itu adalah penggunaan anti nyerinya. Jadi penggunaan anti nyeri yang panjang, terutama lebih dari 2 minggu, biasanya akan mempengaruhi faktor asam lambung. Entah lapisan lambungnya berkurang dan juga asam lambungnya meningkat. Jadi mungkin pada kondisi Pak Sijabat ini yang bisa saya sarankan sebisa mungkin untuk penggunaan obat nyeri harus dikurangi. Kalau bisa tidak digunakan. Wah, dan itu biasanya obat nyeri itu karena kondisi apa ya dok di kaki tadi ya? Sebenarnya banyak. Yang tadi kalau Pak Sijabat bilang kan dengan neuropati. Untuk neuropati itu sebenarnya lebih ke nyeri saraf gitu ya. Entah itu karena tulang belakang atau mungkin karena kencing manis, itu juga bisa berpengaruh pada neuropati. Tapi harus diingat itu neuropati itu kondisi yang berkepanjangan gitu. Jadi pasti obat nyeri yang digunakan juga akan berkepanjangan. Iya. Meskipun tadi kan dibilangnya ya nggak selalu tapi pas sakit aja. Nah itu berarti long last dong berarti ya. Iya makanya. Jadi sebenarnya pada kondisi Pak Sijabat mungkin yang harus dipertimbangkan itu. Jadi anti nyeri tidak boleh digunakan lagi kalau bisa, atau tidak boleh berkepanjangan. Kemudian kedua harus meningkatkan makan serat supaya maksudnya buang air besarnya lebih lancar. Tadi malah ngomong banyak makan sayur tuh udah gimana tuh? Katanya kan makan sayur udah cukup ya sebenarnya. Tapi memang beberapa pasien, misalnya nih kita berikan obat-obatan. Seperti misalkan obat batuk saja itu akan mempengaruhi untuk buang air besar loh. Jadi memang pada pasien-pasien tertentu yang konsumsi obatnya mempengaruhi pola buang air besar. Mungkin walaupun dibilang banyak makan sayur, berarti serat yang makan masih kurang gitu. Jadi harus ditingkatkan lagi. Nah kalau saya sih biasanya sarankan ke pasien kalau memang sulit makan sayur dalam jumlah yang besar, mungkin lebih perbanyaknya seperti agar-agar, itu juga kan sumber serat yang tinggi. Betul. Atau kalau masih tidak bisa mungkin ditambah obat gitu. Tadi sebenarnya saya agak belum sempat tanya juga, itu obat yang diminum Pak Sijabat itu untuk BAB-nya, untuk yang masalah konstipasinya itu, untuk ibarat katanya ya untuk melancarkan, atau efek dari obat yang diminum, obat nyeri dan lain sebagainya, sehingga akhirnya pengaruh ke konstipasinya itu nggak sih dok? Atau gimana? Katanya efeknya dari obat-obat yang dia minum lainnya. Memang betul sih, obat-obat tertentu tuh berpengaruh pada buang air besar. Sehingga akhirnya kerasanya ya tadi ya, karena banyak numpuk sehingga akhirnya ngaruhnya juga ke asam lambungnya yang naik juga. Gitu ditambah minum anti nyeri berkepanjangan. Gitu ya, sama ada satu lagi tadi obat apa yang diminumnya tadi? Ada lah gitu, itu juga bisa pengaruh juga gitu. Iya, Oke. Semoga dia bisa menjawab pertanyaan Pak Sijabat yang ada di Binjai, Sumatera Utara, dan untuk biar lebih enak lagi, nyaman lagi harus konsultasi ke dokter untuk menemukan jawaban terbaik ya gitu ya. Semoga sehat selalu ya Pak Sijabat ya. Terima kasih sudah menghubungi kami. Sehat selalu untuk keluarga di rumah ya. Oke dok, setelah dari telepon kita ke DM Instagram ya, ini dari Pak Bimo. Oke, dok, apa hubungan antara asam lambung dengan anxiety disorder atau panic attack? Terima kasih. Wow, pertanyaan singkat, jelas, dan padat nih ya. Ini kayaknya kemarin tuh waktu zaman pandemi juga lumayan banyak di dok ya, antara nggak ngerti nih asam lambung orang tuh. Iya sih, ada kayak berhenti di atas motor tiba-tiba terus kayak keringet dingin, kepanik apa segala macem. Ternyata ada riwayat asam lambung. Nah itu hubungan dengan anxiety disorder atau panic attack gimana sih dok? Nah, anxiety disorder atau panic attack atau kondisi stres tertentu itu memang meningkatkan produksi asam lambung. Oh, itu gimana dong? Maksudnya itu kan psikis, terus kok bisa pengaruh ke produksi asam lambung ya? Jadi tubuh itu kan memang memproduksi asam lambung. Asam lambung itu memang diciptakan, jadi dia akan meningkat pada kondisi-kondisi tertentu. Misalkan, sebenarnya belum tentu kalau kita makan baru dia produksi lebih banyak kan.
kadang-kala misalnya kita hanya mencium bau makanan, itu juga akan diproduksi. Oh my God. Begitu pula makanya produksi terjadi pada saat kondisi kita stres. Karena dipengaruhi oleh hormon itu tadi. Iya. Jadi makanya kenapa asam lambung itu gejalanya lebih sering pada pasien-pasien yang stres. Itu tadi. Karena asam lambungnya meningkat gitu pada kondisi stres. Tapi sebenarnya apakah ini juga berlaku pada semua pasien anxiety disorder atau panic attack yang mengalami itu pasti asam lambungnya naik sehingga orang agak rancu nih ya antara ini asam lambung atau panic attack atau anxiety disorder. Jadi orang kayak ini beda atau saling berkaitan gitu dok? Enggak, jadi enggak selalu customize itu tadi. Jadi karena mungkin yang harus kita ingat bahwa asam lambung itu sebenarnya akumulasi. Jadi kenapa disambungkan atau dihubungkan dengan panic disorder dengan asam lambung? Sebenarnya karena pada pasien-pasien dengan asam lambung mayoritas yaitu tadi ya yang dari penelitian lebih banyak karena faktor psikis. Oh justru lebih banyak karena faktor psikis? Karena faktor psikis yang paling banyak gitu. Tapi kembali lagi GERD atau naiknya asam lambung itu banyak faktornya, bukan hanya faktor psikis saja gitu. Jadi pada orang-orang tertentu memang bisa menimbulkan gejala, tapi pada beberapa orang enggak juga gitu. Sulit gitu ya untuk asam lambung tuh. Saya jadi ingat tuh semalam saya lihat ada seorang konten kreator gitu ya. Dia lagi sakit asam lambung, terus minta obat tuh sama temennya. Minta dong obatnya, sama temennya dikasih uang cepek gitu. Bukan saya asam lambung, kamu stres tuh asam lambung. Jadi dikasih duit gitu ya, supaya nggak stres. Nah itu pertanda bahwasanya ya tidak hanya fisik selalu, psikis juga bisa berpengaruh, tapi tidak hanya berbatas pada psikis, multifaktorial gitu ya dok. Oke dok, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar asam lambung yang meningkat dan cara mengontrolnya seperti apa ya. Kita masih bersama dengan Dr. Natalia Siska Wijaya SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Oke dok, sebenarnya kalau kita ngomongin orang dengan produksi asam lambung yang meningkat, itu kan apa ya, ibaratnya itu kayak kadang ada meningkat, kadang ada turun gitu. Nah, dengan kondisi yang seperti itu tuh sebenarnya selain simptom gejala yang dirasakan, itu tuh dalam keseharian itu bisa mengganggu mereka nggak sih? Akhirnya kayak ya kualitas hidupnya bisa menurun gitu. Oh iya, betul sekali. Jadi pada beberapa orang kondisi asam lambung yang berlebihan itu kan menimbulkan gejala mungkin pada beberapa orang yang tadi kita bilang mungkin ringan saja, tidak mengganggu. Tapi pada orang-orang tertentu yang sampai misalnya heartburn itu tadi, sampai nyeri sampai di dada, keringat dingin, menimbulkan gejala seperti mungkin orang pikir jantung, itu kan mengganggu kehidupan kerja mereka kan ya. Kehidupan pribadi juga akan terganggu gitu. Jadi pada beberapa kondisi memang berat. Iya lah, karena kan akhirnya nggak nyaman gitu ya, kayak kondisinya jadi ya pasti pengaruh sedikit banyak pasti pengaruh ke kualitas hidupnya. Seperti itu. Nah selain kualitas hidup yang terganggu, ini kan terus jadi kepikiran asam lambung itu kan keras gitu ya dok ya, karena kan memang sifatnya si asam lambung untuk menghancurkan makanan dan lain sebagainya. Dan kalau naik gitu ya, saya jadi pikiran itu bisa menyebabkan gangguan sekunder nggak dari si asam lambung. Dalam arti gini, kalau naik ke atas kerasa heartburn kan panas ya. Mungkin nggak sih akhirnya kayak melukai, akhirnya terjadi iritasi kayak atau apa di saluran pencernaan kita yang harusnya tidak dilewati dan tidak ada asam lambung di situ, tapi gara-gara asam lambung naik dia bisa menyebabkan iritasi atau perlukaan gitu. Nah, betul sekali. Jadi komplikasi yang kita paling takuti dengan asam lambung naik itu sebenarnya itu. Karena asam lambung yang naik itu bisa menimbulkan komplikasi seperti misalnya pendarahan di lambung, pendarahan di saluran makan. Kemudian kan yang tadi bilang betul, kan itu asam lambung asam sekali, jadi korosif. Kalau dia melukai, kadang-kadang bisa menyebabkan adanya struktur, jadi mengeras gitu salurannya. Nah itu kan juga komplikasi yang harus dihindari ya. Jadi mungkin itu. Oke dok, sebelum lanjut ini ada penelpon, tapi kita harus singkat sekali karena waktu kita cuma 4 menit. Oke, halo selamat pagi, dengan siapa di mana? Dengan Bu Ius di Kisaran. Bu Ius di Kisaran, selamat pagi Bu Ius, sehat Bu? Sehat. Oke, mau tanya apa ke dokter Natalia, Ibu Ius silakan. Gini dok, saya kan mengalami itu asam lambung itu sering sakit di leher dok.
Iya, Bu. Jadi kan untuk mengatasinya saya sering makan obat lambung. Apakah boleh kalau itu kalau sakit itu makan obat lambung? Oh, jadi kalau sakit langsung minum, tidak ada tindakan preventifnya gitu ya, Bu ya? Iya. Iya. Oh. Tahu nggak Ibu maksudnya? Dok, kalau minum obat lambungnya itu kayak Proma 2 hari 3 hari bisa baik, tapi Dok kambuh Kambuh lagi. lagi. Tapi Ibu Yus tahu nggak, maksudnya pencetusnya ketika asam lambung naik itu apa? Habis makan apa atau habis ada kepikiran apa gitu, Bu? Nggak tentu juga, soalnya tiba-tiba kambuh gitu. Oh, oke. Sudah jelas, Dok? Katanya dibilang kan jangan makan minyak. Betul. Oke. Jangan makan pedas, tapi buktinya seminggu nggak makan minyak. Oke. Tapi kambuh juga. Oke, baik. Telat makan nggak, Bu? Hah? Telat makan Telat mungkin makan nggak, Bu? Kalau telat makannya sih kan sarapan pagi jam 9. Makan siang jam 2. Oke. Kayaknya nggak telat ya, Dok? Oke, sudah jelas, Dok? Oke. Terima kasih ya, Iya, Dok. terima kasih Bu Ius. Kita akan coba jawab ya, tapi waktunya kayaknya singkat banget nih, Dok. Kita cuma punya waktu 2 menit, Dok. Gimana nih, Dok? Oke, terima kasih Bu Yus untuk pertanyaannya ya. Mungkin sebenarnya untuk asam lambung yang paling utama itu bukan obat. Tapi adalah perbaiki pola makan dan pola hidup. Makan betul sekali seperti yang Ibu Yus sebutkan. Tidak boleh makan berminyak, asam, pedas, santan itu juga tidak boleh. Kopi, soda itu juga nggak boleh. Kemudian beberapa makanan tuh memang membuat kembung. Termasuk buah-buahan tertentu juga berpengaruh gitu. Jadi seperti buah-buahan yang bergetah. Kemudian satu lagi pola hidup. Jadi makan harus teratur sekali, tidak boleh telat. Sebenarnya kita sarankan tuh 4 jam sekali. Atau mungkin 3 makan berat, kemudian di sela-selanya ada 3 snack. Jadi 6 kali sehari. Tapi dengan porsi kecil-kecil. Itu yang disarankan. Kemudian untuk tidur juga harus 3 jam setelah makan. Nah, itu waktu terakhir untuk makan harus 3 jam sebelum tidur. Kemudian harus hindarin tekanan-tekanan pada perut. Tekanan? Jadi misalnya pakai baju tidak boleh terlalu ketat, pakai celana yang tidak boleh terlalu ketat, menekan perut. Kemudian kita tidak tahu untuk faktor Bu Ius, tapi mungkin seperti berat badan itu juga akan berpengaruh. Kemudian pola tidur itu juga akan berpengaruh. Gitu. Jadi sebenarnya perbaiki itu dulu. Untuk obat, berapa lama obat boleh diminum? Nah sebenarnya kalau untuk yang Ibu Ius sebutkan, untuk Promak, itu sebenarnya hanya antacid. Jadi untuk menetralkan asam lambung saja. Jadi kalau diminum dalam jangka pendek, 1-2 minggu itu masih aman. Tapi kembali lagi itu tidak akan membantu untuk gejalanya. Jadi harus hanya sementara. Betul. Sementara harus memperbaiki atau memodifikasi pola hidup. Pola makan, pola tidur, pola pikiran juga ya, stresnya itu juga harus perbaiki ya. Kita juga belum tanya tadi ya berat badan dan lain sebagainya, atau mungkin ada penyakit-penyakit tertentu, itu semuanya harus terkontrol dengan baik gitu ya. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Ius yang ada di kisaran. Sehat selalu ya Bu ya. Salam untuk keluar dari rumah. Terima kasih sudah menghubungi kami. Oke, Dok. Terima kasih hari ini sebenarnya banyak mau kita bahas, tapi waktu juga kayaknya banyak banget kalau ngomongin seputar asam lambung yang mau tanya-tanya, karena ini kayaknya penyakit sejuta umat gitu ya. Terima kasih Dok, sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Selamat pagi Dr. Natalia. Ya, terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Natalia. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The I Plus. Saya Raden Matias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Ingat, jaga pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat, stres manajemen yang bijak, supaya Anda nggak mengalami asam lambung yang meningkat. Karena semua dari kita punya asam lambung, tapi meningkat atau tidak itu masalahnya. Sampai jumpa. Terima kasih Dok.